setiap langkahku, Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembah-Mu. Yesus ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online streaming Grace of Christ Community Church. Kita bersyukur di masa pandemi ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia. Karena kita percaya Tuhan Yesus adalah kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus adalah perisai kita. Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Kita percaya di masa pandemi ini Dia menjaga, Dia melindungi kita. Dia menggenapi semua janjinya dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya firman hari ini memberkati saudara. Saudara yang sakit pasti sembuh. Saudara yang luka pasti dipulihkan. Saudara yang lemah pasti dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman kita. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari Bapak Ibu siapkan Alkitabmu. Siapkan juga roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, urapi anak-Mu yang Kau kasihi, yaitu Bapak Joshua Tumakaka. Berikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan, otoritas untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya setiap kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati setiap kita, menggenapi semua janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya, amin.
Baik saudaraku, boleh sama-sama berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Tersenyumlah karena Tuhan baik mengasihi kita semua. Haleluya. Mari bersama-sama bertepuk tangan, bersyukur kepadanya. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama angkat suaramu bernyanyi, katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah bagi urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya membangkitkan umat pilihannya. Mari sekali lagi katakan dengan percaya, Roh Kudus tercurah di tempat ini, di hidup saudara dan saya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Terus bertepuk tanganlah, bersukacitalah. Oh, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, dengan percaya katakan, belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus dari kekal sampai kekal. Terpujilah Engkau Yesus Kristus.
Kami bersyukur untuk anggur yang baru, minyak yang baru. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang Tuhan Yesus telah berikan bagi setiap kami. Kami menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu karena kami mengenal siapa yang kami sembah. Yesus Kristus yang menolong setiap kehidupan kami, yang menyertai setiap langkah kehidupan kami, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami, yang perbuatan tangannya selalu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Mari jemaat Tuhan bersama-sama boleh bersyukur. Berterima kasih untuk pengampunan yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Dia menjadikan setiap kita tetap kuat berdiri. Sekalipun ada masalah di depanmu, tapi percayalah bahwa rancangannya Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Bersama-sama katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Katakan, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sebab Kau sertaku. Sebab Kau sertaku. Mari angkat tangan kita, katakan, sejauh langit dari bumi, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit
Tuhan Raja, Kau penebusan kami, Engkaulah perisai kami, Kaulah segalanya. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami bebaskan roh, kami menyembah, memuji. Ajaib-ajaib Engkau Tuhan, ajaiblah nama-Mu, nama Yesus, nama yang beri kemenangan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada kuasa. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada pemeliharaan yang sempurna. Kami bersyukur Tuhan. Firman Tuhan katakan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Tetaplah menjadi kuat. Tuhan membuat kakimu seperti kaki rusa, dan membuat kamu berdiri di bukit-bukitnya. Siap diberkati, siap melihat kemuliaan-Nya Tuhan dinyatakan. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan berdiri
Mari kita berdoa. Ya Bapa Roh Kudus, urapi setiap kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Karena saat ini kami masih dapat berdiri di dalam anugerah kesehatan yang daripadamu. Bahkan kami bisa bersama-sama fellowship melalui online ini. Maka siapapun bersama-sama kami hari ini Engkau berkati. Biarlah kami semua bisa merasakan hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu yang besar. Dan biarlah kami dapat mengerti dan mengenal Bapa yang adalah kasih. Mengenal Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah kami semua tidak bimbang, tidak ragu, tapi kami diteguhkan di akhir zaman ini. Karena Tuhan Yesus, Engkaulah keselamatan kami. Engkaulah kekudusan kami. Engkaulah kebenaran kami. Di dalam-Mu kami hidup di bumi sekarang ini seperti Engkau di surga. Penuh damai sejahtera dan penuh sukacita karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan semua yang bersama-sama kami melalui fellowship online ini. Yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati. Juga semua teman-teman yang melayani, Bapak berkenan memberkati kami semua. Berfirmanlah ya Bapak, berfirmanlah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Haleluya, dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Baik, shalom semuanya, dimanapun hari ini berada, termasuk di kota manapun, dan ada beberapa wilayah yang jauh dari tempat ini bisa dijangkau melalui teknologi ini. Ini adalah anugerah bagi kita, biarlah kamu juga diberkati. Buat yang di Sorong, di Manokwari, di Bintuni, di Jayapura, bahkan di beberapa kota di negara lain, di Jepang, di Melbourne, di Eropa, Amerika, semuanya adalah orang-orang yang diberkati. Dan hari ini kita menerima kebenaran firman yang berhubungan dengan akhir zaman. Dengan tema atau judul khotbah kita hari ini adalah iman yang teguh di akhir zaman. Katakan bersama-sama saya, iman yang teguh di akhir zaman. Nah ini sering menjadi pertanyaan juga dan beberapa orang bertanya kepada saya, Pak, akhir zaman sudah dekat ya. Nah teks yang kita akan bahas akan memberikan kepada kita pengertian. Karena Bapa Surgawi sangat mengasihi kita. Dan di dalam Yesus kasihnya sempurna. Kita tidak bisa melihat Bapa yang adalah roh. Tapi kita bisa melihat Yesus. Memahami apa yang dia kerjakan. Bagaimana dia menyembuhkan orang sakit. Mengampuni perempuan yang harusnya ditimpukin dengan batu karena berzina. Dan apa yang kita lihat dari Yesus itu adalah Bapa sendiri. Sehingga kita bisa mengerti di dalam keadaan sekarang apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid dulu sehubungan dengan akhir zaman. Karena iman yang teguh di akhir zaman fokusnya bukan tentang akhir zamannya, tapi tentang iman yang teguh. Karena apabila kita memiliki iman yang teguh, di zaman apapun kita hidup dan berada, kita selalu ada di dalam damai sejahteranya. Nah di Matius 24, kalau secara konteks, Matius 24 dan Matius 25 itu diberi judul khotbah akhir zaman. Jadi ini memang tentang akhir zaman. Pada ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Matius 24 ayat ketiga dan kelima. Sampai yang kelima. Pastor Berti akan baca buat kita. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi kita harus memahami bagaimana Tuhan menjawab pertanyaan ini yang sekarang juga banyak ditanya orang.
Kapan akhir zaman? Apakah sudah akhir zaman? Bahkan beberapa teman bercanda gitu, karena dia bilang dari gua kecil sampai sekarang akhir zaman gak selesai-selesai. Kapan zaman akhir? Itu sebabnya kalau kita pernah membaca tulisan Petrus, Petrus pernah mengatakan bahwa satu harinya Tuhan, satu hari di hadapan Tuhan sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari di hadapan Tuhan. Jadi ada beda time frame-nya. Ada beda waktunya. Tetapi sesungguhnya setiap orang secara pribadi juga mempunyai time frame. Makanya di dalam teks Mazmur dikatakan umur 80 tahun. Supaya kita memahami bahwa setiap orang yang dipanggil Tuhan, ya bagi orang itu, itulah akhir zaman buat dia juga. Buat orang yang lain berbeda. Tetapi secara umum bahwa Tuhan nanti akan datang, kalau kita mau buka sebentar di dalam 2 Petrus pada pasal 3 dari ayatnya yang kelima, coba kita baca sampai ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Bapa langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu, juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita akan baca terus Pak, ayat yang ke-9, 10 dan 11 Pak. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12 Pak, ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Bapa. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Oke, kita senyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita doa yang sakit semua disembuhkan. Aminnya jangan pelan-pelan, katakan amin untuk itu. Bahkan kita tidak akan tertular COVID-19 karena proteksi dari Tuhan Yesus. Yang kedua, kita semua diberi kebahagiaan. Jadi bukan hanya sehat, sembuh, tapi diberi kebahagiaan, damai sejahtera. Yang ketiga, kita dipelihara. Lebih agresif lagi, apa yang kau perlukan Tuhan sediakan dan hidupku diberkati. Kenapa saya ucapkan ini? Supaya terbebas dari kekhawatiran tentang akhir zaman yang sepertinya mengerikan. Itu sebabnya murid-murid tanya, bila manakah? Berbicara tentang waktu. Dan Tuhan sudah katakan di Matius 24, waspadalah akan ada penyesatan. Jadi Tuhan tidak membawa kepada waktunya kapan, Tuhan membawa kepada pemahaman bahwa akhir zaman akan ada penyesatan. Kenapa? Karena di Petrus dikasih tahu, kehendak Bapa semua orang selamat. Semua orang selamat. Kehendak iblis semua orang binasa. Semua orang binasa. Zaman air bah Tuhan berfirman, dan karena firman-Nya bumi tenggelam. Zaman Nuh, zaman air bah. Tapi kita sekarang ada di zaman kasih karunia Kristus. Semua penghukuman Bapa terhadap dunia, dosa dunia, dan terhadap dosa kita semua sudah dihukumkan kepada Yesus Kristus ketika Yesus disalib. Itu sebabnya sekarang adalah anugerahnya yang akan melimpah bagi kita. Kita akan dibanjiri oleh anugerahnya, katakan amin untuk itu. Kenapa demikian? Karena Bapa bukan sedang menghukum kita.
Itu sebabnya Bapak katakan datang seperti pencuri. Pencuri itu enggak ada waktunya. Tapi buat kamu dan saya Tuhan tidak sedang berbicara tentang waktu. Karena buat orang yang rumahnya terproteksi sempurna, terserah pencuri mau datang kapanpun dia tidak akan bisa masuk. Itu sebabnya concernnya Tuhan, Tuhan mau kasih tahu, kamu waspada jangan sampai kamu disesatkan. Bahasanya Petrus, kamu yang sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, kamu mempercepat kedatangan Tuhan. Karena memang sasarannya Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya. Tapi jangan lupakan kekudusan dan kebenarannya bukan kekudusan dan kebenaran kita melakukan perbuatan. Tapi karena kita percaya. Itu sebabnya kalau kita kan sedang membaca di 2 Petrus 3. Yang tadi kita bacakan 2 Petrus 3. Kita lihat perlahan-lahan ya. Dan biarlah kita semua diberkati. Katakan amin untuk itu. Kita sedang tadi melihat di dalam 2 Petrus 3. Nah kalau kita lihat di dalam 2 Petrus 3, itu ayat terakhirnya adalah ayat 18. Coba kita buka ayat 18. 2 Petrus 3 yang tadi kita baca, 1 hari tahu Tuhan 1000 tahun dan 1000 tahun Tuhan 1000 tahun kita 1 harinya Tuhan. Dan bahwa ketika Tuhan datang nanti seperti api dan bumi hangus sampai ke unsur-unsurnya. Penutupnya itu ada di ayat 18. Baca ayat 18 dengan perlahan Pak. 2 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tetapi bertumbuhlah dalam apa? Kasih karunia dan Pengenalan akan Tuhan. Dan pengenalan akan Tuhan. Siapa dia? Dan Juru selamat selamat kita. Siapa? Yesus Kristus. Kemudian baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Haleluya. Karena kasih karunia ini berbicara kita yang harusnya dihukum, justru kita dibebaskan dari hukuman. Kita yang harusnya menanggung segala kebinasaan dan hancur oleh apinya Tuhan, justru kita sekarang ada di dalam kebenarannya, kasihnya. Supaya kita paham kenapa Tuhan Yesus bilang dalam bahasa gaulnya seperti Tuhan bilang gini, kamu gak usah pikirin waktunya kapan. Yang kamu harus tahu, kamu jangan disesatkan. Akan ada orang yang datang seperti aku, mengaku jadi Kristus, jadi Mesias. Mesias yang nolong, bisa nyembuhin, bisa berkatin, bisa kasih ini, bisa kasih itu. Tapi Kristus yang sesungguhnya bukan tentang jasmani dan duniawi. Kristus yang sesungguhnya adalah Dia yang menanggung dosa kita. Sehingga kita sekarang ada di pihaknya Bapa. Kita ada di dalam kebenarannya Bapa. Itu sebabnya kenapa di dalam 2 Korintus pada pasal ke-11, kita harus mengerti 2 Korintus pada pasal 11. Siapapun yang ada keluarga, suami, istri bersama-sama dengan kamu, kasih tos dulu, bilang sama dia, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Ya, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Saya hanya sedang memberi kesadaran bahwa kita ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita nggak akan dibakar sama apinya Tuhan. Kita nggak akan sengsara karena penghukuman Tuhan. Kita justru orang-orang yang diluputkan. Makanya dikatakan bertumbuhlah. Jangan salah, kata bertumbuh harus tertanam dulu. Tertanam itu artinya sudah ada di dalam, nggak kemana-mana. Baru bertumbuh. Tuhan mau kita bertumbuh di mana? Di dalam kasih karunia yang dari Bapa. Dan kasih karunia dari Bapa dikatakan apa? Mengenal Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus bilang, waspada jangan kamu disesatkan. Jadi di akhir zaman bukan tentang kapan. Pertanyaan di akhir zaman, apakah kamu benar-benar mengenal Yesus? Tugas saya hari ini bersama-sama kita semua di dalam pelayanan fellowship ini untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Yesus yang diutus bukan untuk menghakimi. Yesus diutus untuk menanggung dosamu. Dan segala dosamu, segala dosaku sudah ditanggung. Di atas kayu salib sudah dibayar lunas. Sehingga kamu dan saya ditebus. Kita dulu di dalam kitab Yesaya dikatakan tergadai, namanya juga tergadai bukan karena perbuatan kita. Sekarang kita ditebus bukan karena perbuatan kita.
Nah, banyak orang yang pura-pura nggak tahu, terus hidup di dalam pengetahuan, tidak mau berurusan dengan dosa. Itu sebabnya iblis dapat menjarah. Tetapi kita sekarang orang-orang yang sudah disadarkan bahwa tanpa Yesus kita ada di bawah kuasa dosa. Di dalam penebusan kita sekarang ada di dalam kasih karunia. Kita menjadi orang-orang yang dikuduskan. Itu sebabnya kita tidak terhitung dalam bilangan yang orang akan hancur dalam akhir zaman. Kita orang-orang yang pasti diselamatkan, katakan amin untuk itu. Nah, itu sebabnya di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 Paulus menulis begini. Kita baca bersama-sama. 2 ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di dalam Matius pada pasal 24 ayat 36 ada perkataan ini. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu, yaitu akhir zaman, harinya Tuhan itu, seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Tetapi jangan salah, ucapan itu diucapkan Yesus sebelum ia disalib. Sekarang ia sudah bersama-sama dengan Bapa. Nah, 2 Korintus 11 kasih tahu, Paulus bilang nih, aku cemburu sama kamu karena kamu secara ilahi, dia cemburu secara cemburunya Tuhan. Kenapa? Karena kamu dipertunangkan. Jadi kita nih dikasih tahu kita kayak tunangannya Tuhan Yesus. Kita mempelainya Tuhan Yesus. Katakan amin dengan sukacita. Amin. Haleluya. Sehingga walaupun dikatakan waktunya nggak tahu, tapi pada saat momen itu akan terjadi, rohnya akan kasih tahu kita. Karena itu adalah sebuah pernikahan. Itu sebabnya Tuhan bilang waspada, kamu jangan mau disesatkan. Dikasih tahu harinya, satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Kalau berbicara dalam cara hitung secara logika, 1 jamnya Tuhan kira-kira ya 40 tahun. 40 tahun. Jadi 400 tahun itu gambaran bagi Tuhan tuh udah deket banget. Udah dekat banget. Itu maksudnya. Supaya kita sekarang berjaga-jaga bukan tentang diri kita, tapi tentang suatu kehidupan yang masa depan. Bagaimana iman kita ini bisa turun kepada keturunan berikutnya. Supaya kita sekarang sadar. Makanya di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-14 dikasih tahu. Bangunlah, kita perlihatkan teksnya. Bangunlah, hai kamu yang tidur. Padahal Efesus ini adalah orang-orang yang oleh Paulus disebut orang-orang kudus. Dikatakan bangunlah kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jadi orang mati itu ada di kuburan. Padahal Efesus disebut oleh Paulus orang kudus. Jadi ada orang yang percaya Yesus, dia telah menjadi orang kudus karena percaya Yesus. Tapi tanpa sadar dia tertidur. Karena dia tertidur, dia seperti dikubur, ada di bawah kuasa gelap. Ada di bawah kuasanya si jahat. Pada masa-masa ini dia percaya Yesus, tapi ketakutan, khawatir, stres, depresi. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau memberikan pemahaman. Miliki iman yang teguh di akhir zaman. Bagaimana memiliki iman yang teguh di akhir zaman? Yang pertama, nggak usah pikirin tentang akhir zaman. Itu bukan urusan kita. Makanya dikatakan bukan kamu yang berperang. Bapa Tuhan yang berperang ganti kita. Akhir zaman itu peperangannya Tuhan, bukan peperangan kita. The day of the Lord. Tugas kita di akhir zaman, kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Kita percaya bahwa kita adalah mempelainya Tuhan. Ya saya berdoa nih yang belum punya jodoh dapat jodoh ya, nggak jomblo lagi. Diberkati, dapat jodoh yang luar biasa. Kalau kamu wanita atau gadis, seorang pria yang mengasihi kamu, yang diberkati, maaf saya ucapkan ini, yang kaya raya.
Dan apabila ini terjadi, kau bisa memahami yang namanya mempelai wanita nggak ngapa-ngapain, suaminya, calon suaminya yang urusin semuanya. Calon suami yang urusin semuanya. Itu yang dimaksud kamu mempelai. Kamu nggak usah pikir di akhir zaman, Tuhan Yesus yang urusin kamu dan saya. Katakan amin untuk itu. Tuhan Yesus yang benar-benar mengasihi kita, dia yang akan menjamin kehidupan kita. Itu sebabnya yang pertama, awake, bangun, sadarlah bahwa kamu adalah mempelainya Tuhan. Sadarlah bahwa kamu adalah anak yang dikasih Tuhan Yesus. Murid-murid yang dikasih. Tugas kita percaya kepadanya. Roh Kudus berdiam di dalam kita. Kita jangan sampai disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Tuhan Yesus datang untuk mengasihi kita, menebus kita, dan bukan untuk menghukum kita. Dan Bapa telah berdamai dengan kita karena Yesus. Sehingga karena Yesus kita sekarang dapat datang kepada Bapa dan berdoa dan minta apa saja. Saya bersyukur di dalam pelayanan ini mempunyai kesempatan berjumpa walaupun tidak tatap muka dengan beberapa orang yang membutuhkan doa. Dan dari mereka yang membutuhkan doa, maafkan saya, tidak ada satupun doa yang didoakan tidak dijawab. Keren banget Tuhan Yesus. Itu sebabnya di dalam Matius 24, kita buka lagi Matius 24, pada ayatnya yang kelima, dikatakan Matius 24 ayat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ayat ke-6-nya dia katakan begini, bersama-sama kita baca Pak. 2 ya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun bersama-sama 2 ayat, berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Jadi yang pertama Tuhan katakan tentang penyesatan. Yang kedua, kamu akan mendengar. Perhatikan, dia nggak bilang kamu akan mengalami loh. Dia mengatakan kamu akan mendengar. Jadi kita seperti tidak ada di dalam peperangan, tapi mendengar peperangan. Secara teks memang tidak mempunyai kejelasan apa yang sedang terjadi. Tetapi di akhir zaman kita akan banyak mendengar peperangan tanpa kita ada di dalam peperangan fisik. Karena konteks akhir zaman peperangan perdagangan, peperangan informasi, peperangan teritorial, wilayah yang tidak bahkan dikuasai oleh fisik, dunia maya. Sekarang ada cloud. Cloud itu berbicara setiap orang menaruh datanya di memori di dunia maya. Tapi tanpa sadar ketika kita menaruh data kita ke cloud, cloud itu yang berkuasa atas data kita, bayangin. Dan sekarang negara-negara maju berperang untuk menyediakan cloud. Karena semua harus di memori. Jadi kalau kita paham, Tuhan bilang, kamu jangan gelisah. Yang tadi dibilang kamu waspada terhadap penyesatan. Kalau kamu dan saya mengenal Yesus Kristus yang sangat mengasihi kamu, mengasihi kita, mengasihi saya, kita akan rest. Karena dia mengasihi kita bukan karena kita melakukan perbuatan baik. Dia mengasihi kita karena kita percaya bahwa segala dosa kita dia yang tanggung. Kita telah menjadi anak-anak Bapa yang dikasih bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatannya di atas kayu salib. Supaya kita tahu, bangun, sadar bahwa sekarang akan banyak penyesat. Itu sebabnya Tuhan mengangkat roti di hadapan Kleopas dan temannya ketika dia bangkit di hari pertama kebangkitannya. Ketika dia pecahkan roti, Kleopas dan temannya mengatakan itu Tuhan, dan pada saat mereka katakan itu Tuhan, sebelumnya mereka berjalan bersama tanpa kesadaran bahwa yang sedang berjalan bersama mereka adalah Yesus. Tapi ketika Yesus angkat roti, memecahkan dan mengucap syukur, mereka katakan itu Tuhan. Dan pada saat mereka katakan itu Tuhan, Tuhan hilang. Tuhan mau kasih tahu, ketika mereka tidak sadar kehadiran Tuhan, Tuhan melakukan sesuatu sebagai bukti, sebagai tanda, itu Tuhan. Supaya kita memahami kenapa Tuhan Yesus mengatakan inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah, ingatlah, perbuatlah ini untuk kamu ingat.
Supaya kita memahami ketika kita menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kita menerima kekuatan yang luar biasa, yang dahsyat, yang ajaib. Kita sedang membaca Matius 24. Di ayat 6 dikatakan jangan gelisah. Nah, kata jangan gelisah ini yang Tuhan Yesus ucapkan di Yohanes pada pasal 14 ayat 1. Coba kita lihat, Yohanes 14 pada ayatnya yang pertama. Kita baca bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu. Ya. Percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Nah, perkataan ini di Yohanes 14. Kalau kita perhatikan Yohanes 14 pada ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 pada ayat yang ke-26 Tuhan katakan begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang akan mengajarkan. Nah kemudian pada pasal 15-nya ayatnya yang keempat, nggak apa-apa ya kita banyak baca ayat ya supaya kita benar-benar memahami. Yohanes 14 Tuhan Yesus bilang janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Tentang akhir zaman Tuhan Yesus katakan jangan gelisah tentang akhir zaman. Ada banyak penyesat dan kamu akan mendengar deru perang, jangan gelisah. Yohanes 15 bilang jangan gelisah, percaya kepada Bapa, percayalah kepadaku. Nah Tuhan kemudian katakan aku akan memberi penghibur, di mana? Di dalam. Bagaimana dia menghibur? Dia mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, dia mengingatkan apa yang Yesus katakan. Nah Yohanes 15 sesudah Yohanes 14 kan Yohanes 15 ayat 4 Tuhan Yesus katakan begini, Yohanes 15 ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kalau kita paham kan kejadian ini sebenarnya berurut. Mulai dari Tuhan Yesus berjalan memasuki Yerusalem, dia lihat gedung-gedung, terus murid-murid bilang gedung-gedung itu indah. Tuhan Yesus bilang enggak, itu semua akan hancur. Baru mereka tanya kapan itu akan terjadi. Tuhan bilang kamu jangan disesatkan. Kemudian kamu waspada, jangan sampai gelisah. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada bersama mereka sebelum disalib, Tuhan Yesus bilang kamu jangan gelisah. Terus dia panggil, tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu. Karena Tuhan mau kasih tahu, di akhir zaman penyesat tidak akan. Ini bukan untuk menghakimi. Ini bukan menghakimi. Tetapi penyesat tidak akan memberi tubuh dan darah Yesus kepada orang-orang yang disesatkan. Itu kerennya Tuhan Yesus. Karena justru ketika orang memberi tubuh dan darah Yesus, firman Tuhan akan digenapi. Kamu justru tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Itu sebabnya Tuhan Yesus kasih tahu ketika dia ucapkan jangan gelisah hatimu, kemudian dia mengajar Roh Kudus, kemudian dia katakan tinggallah di dalam aku tinggal di dalam kamu. Itu hanya bisa terjadi ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus. Karena di akhir zaman Tuhan mau kita selalu, katakan bersama saya, selalu apa? Ada di dalam dia ada di dalam kita setiap hari. Itu sebabnya setiap hari kita menerima tubuh dan darah Yesus, menerima jaminan dia menggenapi sendiri apa yang dia ucapkan bagi kita. Sehingga at any time, kapanpun Tuhan datang, kita ada di dalam dia ada di dalam kita. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita kepadanya. Itu sebabnya tidak usah risau dengan perbuatan baik. Karena jika kita ada di dalam Yesus, Yesus yang akan menggerakkan kita untuk berbuat baik oleh Roh Kudusnya. Nggak usah risau dengan karakter. Karakter itu akan berubah ketika kita tahu dia hadir di dalam hidup kita. Sama kayak kita diajak makan sama bos, kita biasa ngomong sembarangan, kita biasa melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkin agak kacau gitu ya. Tapi ketika bos undang kita makan bersama, duduk semeja, perubahan itu terjadi. Behavior itu berubah dengan sendiri karena kita sadar. Seketika kita sadar Yesus ada di dalam kita. Dan Yesus sering kita kecewakan, Roh Kudus sering kita kecewakan. Tapi kemudian dia justru menyatakan kasihnya. Pada saat dia menyatakan kasihnya ketika kita berbuat salah, pada saat itu justru perbuatan kita diubahkan. Ya Roh Kudus memberkati kita semua supaya artinya semuanya paham.
Katakan amin dulu, senyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Jadi pada saat saya melakukan suatu kesalahan, tetapi Roh Kudus mengingatkan saya bahwa Dia mengasihi saya. Roh Kudus mengingatkan saya bahwa saya telah menerima anugerah tanpa syarat karena Yesus. Justru pada saat itu pribadi saya diubahkan. Karena saya menerima sesuatu yang tidak layak saya terima, yaitu anugerahnya, kasihnya. Pada saat saya menerima tubuh dan darah Yesus dan percaya bahwa ini adalah kasih yang sesungguhnya tidak layak saya terima. Tapi Dia mengasihi saya sampai begitu dahsyat memberikan tubuh dan darahnya. Pada saat itu saya diubahkan. Pada saat itu saya jadi gak kepengen dosa lagi. Pada saat itu saya jadi, aduh Tuhan Kau begitu baik. Itu sebabnya Tuhan mau kita tidak gelisah, jangan gelisah, jangan gelisah. Percayalah kepada Bapa, percayalah kepadaku. Makanya Tuhan Yesus bilang, di rumah Bapa banyak tempat, aku kesana untuk sediain tempat. Keren banget gak? Baru aku akan datang bawa kamu. Karena kamu adalah mempelai. Yang lainnya Tuhan yang take care, Dia yang atur. Jadi akhir zaman, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengenal kebenaran, harus mengenal Yesus Kristus. Bagaimana kita bisa mengenal Yesus Kristus? Kita hanya bisa mengenal Yesus Kristus melalui kasih-Nya. Melalui anugerah, pengorbanan yang besar. Yang memberikan tubuh dan darahnya. Itu yang paling dahsyat Dia berikan. Karena semua mujizat Dia lakukan nggak perlu disalib. Tapi untuk memberikan tubuh dan darahnya, Dia harus mati disalib. Dia harus digamparin, diludahin, direndahkan. Supaya kita hari ini menerima anugerah itu dan menjadi percaya bahwa Dia sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita jangan mau sampai merasa terancam, terdakwa, gelisah, khawatir. Kita harus percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus yang memanggil kita, kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Nanti ada kesempatan baca deh, Yohanes 15, keren banget. Dibilang kamu memang sudah bersih oleh firman-Ku. Tapi kemudian Dia katakan, tinggallah di dalam aku tinggal dalam kamu. Dia katakan, aku pokok anggur, kamu ranting-ranting. Ranting-ranting di dalam Yesus pasti berbuah. Ranting apa yang dikerjain? Gak ada, cuman ada di dalam Yesus. Yesus yang beriman seperti ini. Mengapa kita membebaskan diri kita dari iman seperti ini? Seolah-olah dengan perbuatan kita menjadi lebih baik. Yesus yang punya iman, kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu pasti berbuah. Yesus yang ngajarin, justru ketika kita percaya, itu akan terjadi. Percaya, saking percayanya saya ngotot ngomongnya, bukan karena latihan, karena percaya. Saya percaya yang sakit sembuh, yang luka pulih dan kita semua diberkati. Katakan bersama-sama saya, mengenal kebenaran. Katakan dengan yakin, mengenal kebenaran. Yang kedua, katakan bersama saya, aku percaya. Kita bisa tidak gelisah hanya satu, karena kita percaya. Percaya tentang kasih Bapa. Percaya ada resesi. Tidak, aku percaya Tuhan pelihara aku. Ada penyakit menular, aku percaya Tuhan melindungi aku. Ada tantangan, aku percaya Dia menyertai aku. Ada masalah keluarga, aku percaya Dia pulihkan aku. Ada semua yang harus kita hadapi, aku percaya Dia menjanjikan kemenangan bagiku. Harus percaya. Dan biarlah kita diberkati. Yang ketiga, waktu saya udah tinggal sedikit sekali, tapi yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman-Nya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Bapa. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Dari semua itu, dari semua yang diucapkan, satu, mereka beribadah tapi memungkiri kekuatan, memungkiri kuasanya. Nah, secara sederhana, saya tidak pada tempatnya untuk menghakimi semua orang yang melakukan hal itu. Tetapi Tuhan mau kasih tahu, melalui ibadah online ini pun ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau semua yang disebutkan itu kebetulan ada padamu, hari ini saya tidak sedang mendakwamu. Saya sedang mau mengatakan Bapa mengasihimu. Yesus dikorbankan, mencurahkan darah. Supaya sekarang kau bisa mendengar kabar baik. Segala dosamu sudah diampuni. Mari datang kepada Yesus yang mengasihi. Sehingga bukan dengan upayamu, engkau akan melihat hidupmu sangat diberkati. Akan ada masa sukar. Orang akan berusaha struggle dari dirinya sendiri. Tapi Tuhan bilang, percayalah kepada Bapa. Percayalah kepadaku. Kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu. Kalau kamu baca terus di Yohanes 15, ujung perikop itu bunyinya, apa saja yang kamu minta di dalam kebenaran, kamu akan menerimanya. Apa yang kamu kehendaki bahkan, Tuhan mau kasih tahu. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, bukan karena usahamu, akan diberikannya kepadamu. Apa yang menjadi luka di dalam kehidupanmu akan dipulihkan. Apa yang hilang daripada hidupmu akan dikembalikan. Apa yang dirampas, diambil daripadamu, Tuhan akan kembalikan kepadamu. Semua hanya karena satu. Engkau percaya kuasa kasih-Nya. Bahkan melalui ibadah ini, kuasa itu bekerja. Dan jangan pernah takut lagi. Jangan pernah disibukkan untuk bertanya, kapan akhir zaman? Yang kita teguhkan hati kita adalah, kita percaya kepada Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Kita mau meneguhkan iman kita. Kita mau menyatakan iman kita. Karena Bapa sangat mengasihi kita. Dan biarlah hari ini penyakitmu sembuh. Lukamu pulih. Oh, akan ada masa sukar. Sudah dari zaman dulu udah dikasih tahu. Tidak perlu surprise dengan hal itu. Percayalah. Masa sukar itu harus ada. Supaya engkau dan aku yang beriman justru menerima keselamatan. Akan ada masa-masa di mana orang-orang sepertinya semuanya jahat. Semua yang jahat itu harus ada. Supaya engkau dan aku menjadi terang. Dan akan memberkati banyak orang yang memang dipanggil Tuhan untuk mengenal Yesus. Itu sebabnya jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Yang pertama, mari kita mengenal Yesus yang adalah kebenaran. Yang kedua, jangan pernah gelisah, percaya. Yang ketiga, di dalam ibadah seperti ini ada kuasa yang besar. Walaupun 2-3 orang di rumahmu, beribadahlah. Dan izinkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Kalaupun kau merasa tidak ada orang lain melalui online ini, kuasa itu sedang bekerja kepadamu. Kalaupun kau merasa aku banyak dosa, aku banyak kesalahan, hari ini ada kabar baik kepadamu. Yesus disalib supaya engkau mendengar kabar baik, mendengar kabar baik ini. Oh, segala dosamu sudah diampuni. Kalau engkau hari ini membenci, biarlah pengampunan Tuhan melimpah atasmu. Kalau engkau sakit hari ini, biarlah kekuatan yang daripadamu memberikan kekuatan untuk kau menerima kesembuhan sempurna. Kalau ada ketakutan, keraguan, biarlah engkau hari ini percaya Dia yang memegang masa depan. Dia yang sangat mengasihimu. Dan kalau engkau hari ini tidak mempunyai apapun juga, Yesus berkata kepadamu, jangan takut. Karena Dia ada di pihakmu untuk memberkatimu. Aku berdoa, damai sejahtera Tuhan melimpah atasmu. Engkau memiliki iman yang teguh di akhir zaman. Tidak bimbang, tidak ragu, tidak khawatir. Engkau percaya ada kekuatan Bapa yang melimpah atasmu. Kebenaran Bapa di dalam Yesus Kristus membuat kau teguh dan tidak disesatkan. Iman kepada Yesus Kristus membuat kau tidak bimbang, tidak cemas, tidak gelisah, tetapi percaya kepada kasih-Nya. Dan di masa-masa sukar, kuasa Tuhan bekerja sempurna di dalam hidup. Dan biarlah yang sakit sembuh, yang luka pulih, dan kita semua diberkati. Biarlah setiap kata kalimat firman yang telah aku ucapkan ya Bapa, Roh Kudus meteraikan di dalam hati kami semua. Bahwa kasih-Mu melimpah atas kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin.
Saudara boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, dan saya yakin percaya setiap kita pasti sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada beberapa poin yang saya catat, iman yang teguh di akhir zaman. Yang pertama, tidak perlu khawatir dan takut akan akhir zaman. Tetapi percayalah kepada Yesus yang mengasihi kita. Sadarlah bahwa kita adalah mempelai Yesus. Apabila Yesus datang, kita pasti diangkat. Yang kedua, jangan gelisah hatimu di akhir zaman. Tinggallah di dalam Yesus, dan Yesus di dalammu dengan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, mengenal Yesus Kristus melalui kasih-Nya yang telah memberikan tubuh dan darahnya. Puji Tuhan, saat ini kita akan memberi persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Selamat memberi persembahan dengan sukacita. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasihmu. Hapuskan segala dosaku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus kau kekudusanku, Yesus kau kebenaranku, ku terima keselamatanku oleh karya salibmu, darahmu tebus hidupku, bilurmu menyembuhkanku, anugerah dan kebenaranmu, terima karena kasihmu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Karena kasihmu. Mari kita angkat roti saja dengan pengucapan syukur. Kita mengingat kasih Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita mau mengakui perbuatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia yang telah mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib. Karena anugerahnya kita sekarang telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Dan Roh Kudus dicurahkan atas kita, berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus kita hidup di dalam kekudusan dan kebenarannya bagi kemuliaan Bapa. Dan oleh bilur-bilurnya percayalah segala penyakit kita sembuh hari ini. Dan kita beroleh damai sejahtera. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi kecemasan. Kita bersyukur Tuhan Yesus yang direndahkan, dipermalukan. Agar di dalam Kristus Yesus kita menerima kemuliaannya. Dia yang telah menanggung segala dosa kita. Supaya kita sekarang dapat memanggil ya Aba, ya Bapa, menjadi anak-anak Bapa. Dan kita bersyukur segala kutuk dosa sudah ditanggung di atas kayu salib. Kita hari ini diberkati. Anugerahnya melimpah atas kita. Dan percayalah di atas kayu salib semua sudah selesai. Masing-masing kita boleh bersyukur, berdoa dengan iman. Dan percayalah anugerah itu sedang dicurahkan kepadamu. Dia hadir di dalam hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita. Dia berjalan bersama-sama kita, menggendong kita, mengangkat kita, sehingga kita dapat melalui semua kesusahan dan tantangan hidup dengan sukacita, damai sejahtera. Dan percayalah,
Sesuai firman-Nya di atas kayu salib, tetelestai, semua sudah selesai. Ya Bapa, inilah kehendak-Mu, kami memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan, menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Ya Bapa, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan sukacita, dengan iman. Kita bersyukur, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Kita mengingat kasih Tuhan Yesus di malam terakhir sebelum Ia disalibkan. Ia mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah pengampunan dosa. Kita bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus segala dosa kita telah diampuni. Kita bersyukur kita telah memperoleh penebusan kekal, menerima jaminan keselamatan yang kekal, bahkan menerima perlindungan yang sempurna. Percayalah, kita bersama keluarga kita terproteksi. Bahkan di zaman akhir ini kita dibebaskan dan tidak tertular virus, penyakit kuman bakteri yang jahat. Kita dilindungi, diproteksi bagi kemuliaan Bapa. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita sekarang menerima anugerah. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, memeteraikan kita menjadi milik Bapa. Untuk kita hidup bagi kemuliaan-Nya. Kita bersyukur oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kita dibebaskan dari segala kutuk. Kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa. Mempelai Tuhan Yesus yang suci, yang kudus, tidak bercacat celah. Di akhir zaman bukan dengan kekuatan kita, kita terpelihara di dalam kemuliaan-Nya. Kita akan pesta perkawinan anak domba. Bahkan menyambut Tuhan Yesus datang, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak zaitun di tangan saudara atau tangan kita semua, kita bersyukur kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita. Kita adalah bait sucinya, rumah doanya di akhir zaman ini. Kita menjadi kebenaran Bapa di dalam Kristus. Dan minyak ini dikuduskan dimanapun minyak ini dioleskan, dicurahkan. Ada mujizat, ada kesembuhan, ada kasih karunia yang melimpah-limpah. Bahkan kita semua menerima tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Semua karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara boleh terima, boleh oleskan, dan percayalah yang sakit sembuh dan kita semua diberkati. Amin. Ya, puji Tuhan, kita baru saja mengikuti ibadah online service dari Grace of Christ Community Church. Saya percaya bahwa kita semua pasti diberkati. Dan kini saatnya kita akan memberi persembahan sebagai pengucapan syukur untuk kita mendukung pelayanan dari Grace of Christ Community. Setiap benih persembahan yang Bapak Ibu berikan, Bapak perhitungkan sebagai kebenaran di dalam iman. Dan di dalam kebenaran kita tidak akan kekurangan, bahkan kita diberikan
berkat berkelimpahan. Di layar saudara ada nomor rekening Bank BCA untuk persembahan online 8700133177 dan untuk persembahan persepuluhan 8701057777. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mendukung pelayanan ini. Biarlah semua Bapak berkati, berlipat kali ganda, dan menjadi buah kebenaran untuk kemuliaan Bapa. Dan di layar ada nomor telepon para pastor. Bapak Ibu boleh hubungi kami siap untuk melayani melalui telepon. Apapun persoalan masalah, pasti Tuhan jawab melalui doa. Dan di pukul 9 malam, kami punya program untuk berdoa bersama, yaitu doa Grace Prayer. Secara khusus kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Kita percaya bangsa dan negara kita dipulihkan dari pandemi ini dan dipulihkan ekonominya juga. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di dalam online service hari ini, kami mendukung Bapak Ibu untuk like, komen, dan bagi Bapak yang belum subscribe, boleh tekan subscribe. Sebelum kita menerima berkat, kita mengucap syukur. Kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapak untuk fellowship hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna dan kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami bersyukur telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa, dan kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Kita akan menerima berkat dari Bapa Surgawi dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melimpah-limpah atas kita semua, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah,